Hari ini 20 Juli kita merayakan peringatan Nabi Elia. Hari dan saat yang baik untuk berdoa dalam keheningan. Kita berdoa dalam 3 tahap hidup Nabi Elia dari Gunung Karmel. Elia seorang nabi penting dalam sejarah keselamatan, juga penting bagi para Karmelit dan bagi para pencinta Karmel. Para Karmelit awal bertapa di Gunung Karmel, mengikuti teladan doa dan korban dari nabi ini. Santo Yohanes dari Salib katakan, "Kekasihku gunung-gunung, lembah-lembah rimbun dan sepi, pulau-pulau asing, sungai-sungai yang bergema, gemuruh angin kesayangan." Gemuruh angin ilahi ini didengar dan dialami oleh Nabi Elia dari telinga rohaninya. Ia dalam keteduhan mulut gua Gunung Horeb mendengar dalam iman dan kasih. Ia percaya Allah hadir menyapa. Sapaan Allah ini didengar dengan lembut, karena suara lembut nan teduh dari Allah mengatasi segala indera dan kekuatan manusiawi. Ia datang dan hanya bisa didengar melalui telinga iman. Santo Yohanes dari Salib yakin bahwa gunung-gunung punya puncak ketinggian dan lembah punya kedalaman. Itu adalah simbol kebajikan yang kuat, mendalam dan kuat kokoh. Kebajikan adalah ciri utama hidup iman, dan iman masuk melalui pendengaran, maka iman juga masuk lewat pendengaran rohani. Bila mampu dengan rendah hati mendengar, maka iman juga akan menjadi sangat kuat, kokoh, mendalam. Karena Allah sendirilah yang berbicara seutuh dan sepenuhnya dan di dalam keheningan. Iman kuat dan kokoh itu tergambar dalam hidup Nabi Elia. Ia melalui iman dalam pencobaan yang hebat, tapi ia tetap percaya. Apapun yang terjadi, ia tetap berdoa apapun yang dialaminya, maka ia bisa mengalami Allah dalam segala situasi hidupnya. Ia mampu berdoa dalam segala kondisi hidup yang ia rasakan dan alami. Kita baca kisah tentang Nabi Elia dalam kitab pertama Raja-Raja bab 17 sampai bab 19. Elia mengalami doa dalam 3 tahap hidupnya. Tahap-tahap doa yang terjadi dalam realitas kehidupan harian dengan segala ciri dan karakternya. Menarik, karena juga menggambarkan kenyataan hidup kita setiap hari. Tahap pertama di Gunung Karmel, kedua di padang gurun, dan ketiga di Gunung Horeb. Apa yang bisa kita atau Elia ajarkan bagi kita dalam situasi hidup kita sekarang ini dengan pandemi dan coronavirus yang kita gumuli bersama ini? Elia mengajar kita untuk berdoa. Tahap pertama doa Elia terjadi di Gunung Karmel. Situasi sosial saat itu adalah kekeringan selama 3 tahun di Israel. Dan Elia begitu bersemangat berkarya untuk Allah. Cintanya kepada Allah begitu kuat yang membuatnya begitu berani menghadapi apa saja yang bertentangan dengan kehendak Allah. Elia berseru dengan lantang di hadapan 450 nabi palsu bentukan pemerintahan Raja Ahab dan Isabel istrinya. Ia lantang bersuara agar bangsa Israel kembali kepada Allah yang benar, menyembah Allah yang benar. Bisa dikatakan bahwa ciri doanya dalam situasi sosial dan situasi dirinya adalah iman dan kasih yang begitu kuat kepada Allah. Ciri ini membuatnya sungguh bersemangat bekerja bagi Allah dan selalu berseru kepadanya. Itulah tahap pertama kehidupan dan tahap doa Elia. Tahap kedua berbeda, baik situasi sosial maupun suasana batinnya. Elia ditawan, ia lari ketakutan, ia mengurung diri di padang gurun. Dikatakan dalam kitab Raja-Raja pertama ini bahwa Elia takut dibunuh oleh Isabel. Bahkan ia ingin mati saja karena ia merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Sehingga ia berseru, "Cukuplah itu,
Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia merasa kering, sepi dan sendirian. Keberaniannya dan cintanya kepada Allah seakan lenyap, hilang tanpa bekas. Allah seakan-akan lepas tangan, jauh dari persoalan hidupnya, jauh dari upaya untuk membantu Elia. Usahanya untuk membunuh 450 Baal dan mengembalikan bangsa Israel kepada Allah yang benar seakan-akan sia-sia dan tak ada gunanya. Justru yang muncul dalam dirinya adalah ketakutan dan rasa ingin mati. Ia merasa dilucuti oleh Allah sendirian, sepi, tanpa bantuan. Ciri doa dalam tahap ini adalah ia menjadi jujur dan rendah hati. Ia jujur dengan kerapuhan dan kelemahannya. Kesadaran akan kerapuhannya ini membuatnya menjadi rendah hati dan pasrah. Pasrah dan rendah hati itu membuat Allah campur tangan dalam hidupnya. Sehingga Santa Teresa katakan, orang yang rendah hati bisa menurunkan arah Allah ke dalam hati dan ke dalam hidupnya. Nah, ini yang dibuat Elia, pengalaman bahwa Allah mengutus malaikat memberinya roti dan air sambil berkata kepada Elia, makanlah, nanti engkau tidak kuat untuk pergi ke Gunung Horeb. Maka dengan kekuatan makanan ilahi itu membuat Elia mampu untuk mengatasi segala rasa kecewa dalam diri dan kekeringan serta kekerasan padang gurun. Itulah pengalaman situasi sosial, pengalaman pergumulan batin Elia pada tahap kedua. Tahap ketiga, ia bangkit dari kepurukan di padang gurun menuju gunung Allah, Gunung Horeb. Setelah melewati pergumulan dan karya fisik di Gunung Karmel dan pergumulan batin di padang gurun, sekarang Elia dalam posisi dan disposisi batin yang luar biasa untuk mendengar suara Allah. Ia siap mengalami Allah yang seperti dialami oleh Musa yang hidup berhadapan muka dengan muka. Ia harapkan untuk menemukan dan mengalami Allah dalam hal yang luar biasa dan extraordinary. Tapi justru Allah tampil dalam keheningan dan kasih yang diam, jauh dari hiruk-pikuk karya fisik dan kekuatan diri sendiri, jauh dari rasa negatif terhadap diri yang tak mampu berbuat apa-apa, karena Allah yang datang menjumpainya dalam hening, dalam angin sepoi-sepoi. Ciri doanya adalah menerima apa saja dari Allah. Allah doa kontemplatif. Ia menjadi miskin agar Allah menjadi kekayaannya. Allah adalah kekuatannya, dan tanpa Allah tak ada artinya apa-apa bagi seluruh usaha dan pergumulan hidupnya. Allah menjadi kekuatan dan segala-galanya bagi Elia. Ia tidak lagi percaya pada kekuatannya sendiri, tapi hanya pada Allah. Ciri doa jelas, yakni membiarkan diri seutuhnya dalam tangan dan penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, bisa jadi kita punya ciri-ciri doa dalam tahap-tahap hidup Elia ini. Hidup doa kita mungkin begitu kuat untuk menjalani kehendak Allah seperti Elia di Gunung Karmel, bersemangat, berapi-api, bekerja melayani Allah dan sesama. Mungkin juga kita sedang berada di padang gurun, di malam gelap, doa kita kering, penuh desolasi. Allah seakan tak hadir, tak peduli. Ia seakan jauh dari persoalan hidup harian kita. Tapi pengalaman pergumulan ini justru menuntun kita perlahan dan pasti pada kejujuran diri dan kerendahan hati sejati. Atau juga mungkin satu doa yang lebih dalam, lebih inti, hening, dan penuh kehadiran Allah. Doa dan dialog dengan Allah yang tak lagi didasar pada kekuatan manusiawi kita, tak lagi berdasar pada kekuatan indera-indera dan daya-daya kemanusiaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, saya tidak tahu situasi dan pergumulan yang sedang Anda hadapi sekarang, tapi Allah selalu punya caranya sendiri dalam menuntun kepada kebebasan batin. Yang paling penting, jangan lepas untuk percaya, untuk yakin akan kebaikan dan rencana Allah.
Jangan lepas untuk yakin waktu Allah akan tiba. Kehendak baik Allah akan terpenuhi. Allah sudah dan akan terus hadir di pintu hati, di pintu gua, di pintu kehidupanmu. Allah siap dan memegang tanganmu, menuntunmu untuk berjumpa dengannya sendiri di gua kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk berdoa dalam tahap-tahap hidup kami setiap hari. Ajarilah kami untuk ingat akan kepedulian-Mu kepada kami. Biarkan kami untuk betul tahu dan mengenal Engkau, mengalami Engkau dalam tahap-tahap kehidupan kami setiap hari, bahwa Engkau mempunyai rencana terindah bagi setiap orang. Yakinkan kami ya Allah bahwa Engkau selalu ada dan hadir dalam setiap langkah hidup kami, dalam situasi hidup kami. Engkau dekat, bahkan Engkau mengalami apa yang kami alami, penderitaan, kecemasan, ketakutan, dan bimbang serta ragu. Tapi juga Engkau hadir dalam kegembiraan, dalam sukacita, dalam semangat kami berapi-api melayani di Kau dan sesama kami. Yakinkanlah kami bahwa tidak rugi untuk tetap percaya, tidak rugi untuk tetap bersandar padamu, tidak rugi kami mencari Engkau, tidak sia-sia kami bernaung di dalam naungan kasih-Mu yang penuh dengan kemurahan hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu. Amin.